Assalamualaikum. Siapa nih yang suka nonton drakor? Pasti tahu dong dengan bibimbap. Ya, nasi campur khas Korea. Kali ini saya akan coba buat bibimbap ala Papay's Kitchen. Ada beberapa bahan yang saya ganti dengan cita rasa yang lebih lokal. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, kita buat nasinya dulu ya. Saya gunakan 1 cup beras. Di sini saya akan campur dengan 5 color beans. Ada kacang tolo, kacang hijau, pinto bean, black bean, dan white bean. Setelah saya rendam 3 jam, jadinya seperti ini. Kemudian saya satukan dengan beras dan tambahkan air. Untuk ukuran airnya, seperti biasa saya menggunakan 1 ruas jari dari atas permukaan berasnya. Kita tutup dulu, kemudian kita masak. Sambil menunggu berasnya matang, kita siapkan bahan lainnya ya. Setengah buah timun Jepang, 2 sendok cuka, kemudian 1 sendok garam, dan 1 sendok gula putih. Untuk tumisannya, saya menggunakan setengah buah wortel. Agar rasanya lebih khas, tumisannya nanti akan saya taburi dengan wijen yang sudah disangrai. 1 bungkus nori. Nori ini nanti akan saya gunting-gunting. Di sini saya pakai rasa yang original. Nah, ini nih yang bikin tambah enak, suwir balado. Biasanya kan pakai bulgogi. Resep suwir balado ada di video sebelumnya. Link saya simpan di deskripsi box. 1 butir telur yang nanti akan saya dadar. Mau diceplok juga boleh. Berikut rangkuman bahan-bahannya. Keringkan timun yang sudah dicuci, kemudian kita buat acar. Potong-potong timun menjadi beberapa bagian dan buang bijinya. Makanan Korea kan identik dengan kimchi yang rasanya asam. Agar rasanya lebih lokal, saya ganti kimchinya dengan acar timun. Sama-sama asam dan segar. Setelah timunnya selesai dipotong, kita buat air rendamannya. Tuangkan gula putih ke dalam wadah. Garam, dan cuka. Lalu tambahkan air kira-kira sampai timunnya semua terendam. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur dan larut. Tambahkan timunnya, kemudian diamkan beberapa saat di dalam lemari es sebelum dikonsumsi. Selanjutnya, kita buat tumisan. Untuk wortel, saya potong kecil-kecil sebesar korek api. Wortel ini bisa diganti dengan sayuran lainnya, bisa bayam, jamur, atau sayuran apa saja yang kalian suka. Yang penting nanti kita tambahkan wijen agar rasanya lebih khas. Wortelnya sudah selesai, selanjutnya kita sangrai wijennya dulu ya. Selain digunakan dalam tumisan, wijen sangrai ini nanti akan saya sisakan sedikit untuk menjadi taburan di atasnya. Kalau warnanya sudah mulai berubah, tandanya sudah matang, kita sisihkan terlebih dahulu untuk nanti dicampurkan dengan tumisan wortel. Panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan wortelnya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Untuk tumisan kali ini, saya tidak pakai bawang-bawangan ya. Saya tambahkan sedikit air agar wortelnya lebih cepat matang dan empuk. Tambahkan sedikit garam dan kaldu bubuk. Ini opsional aja ya, kalau di skip juga nggak apa-apa. Jadi nanti rasanya alami wortel dan wijennya saja.
Aduk-aduk dan masak sampai wortelnya empuk. Ini wortelnya udah empuk nih, tuh kelihatan kan mudah banget pas dibelah. Kemudian saya masukkan wijennya. Saya sisakan sedikit untuk nanti dijadikan taburan. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata, kemudian matikan kompornya. Tumisannya sisihkan terlebih dahulu, selanjutnya kita buat dadar telur. Pecahkan 1 butir telur. Saya tidak menggunakan bawang-bawangan juga dalam pembuatan telur dadar kali ini. Saya hanya menambahkan garam, kaldu bubuk, dan lada putih. Kocok telurnya sampai semua bumbu tercampur. Panaskan minyak, kemudian tuang telurnya ke dalam wajan. Setelah matang di satu sisinya, jangan lupa dibalik ya. Kemudian saya lipat-lipat telurnya menjadi seperti ini. Ini telurnya sudah matang, nanti setelah agak dingin, potong-potong telurnya. Alhamdulillah semua bahan sudah jadi, sekarang tinggal tata ada di mangkuk yang cantik. Nasi yang dimasak dengan kacang-kacangan jadinya seperti ini. Tuh, kelihatan kan ada kacang merahnya, ada kacang hitamnya. Rasanya menurut saya menjadi lebih pulen. Kemudian ini acarnya setelah disimpan beberapa jam di dalam lemari es sudah jadi juga. Kita ambil suir baladonya lalu simpan di atas nasi. Menurut saya ini sudah cukup pedas, jadi tidak usah ditambahkan sambal lainnya. Selanjutnya tambahkan telur dadar. Tambahkan acar timunnya. Di sisi lainnya, tambahkan nori yang sudah digunting menjadi lebih kecil. Ini rasanya gurih banget loh. Kemudian tambahkan juga tumisannya. Nah, terakhir taburi dengan wijen yang sudah disangrai. Bibimbap ala Papay's Kitchen sudah jadi. Gimana? Cukup menarik bukan? Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa recook ya. Bye.